Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد. واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته. وارزقنا يا ربنا مرافقته في الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Yang Allah muliakan, kami cintai, yang kita rindukan, gurunda kita Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau segala kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau segala kemudahan dalam segala urusannya, khususnya adalah urusan dakwahnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiyah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sambung hati yang sesungguhnya dengan beliau, guru-guru mulia beliau, dari guru ke guru sampai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sambung hatinya kita menjadi sebab kebahagiaan kita di akhirat nanti, dengan diberikannya kita semua syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikannya kita syafaat para ulama, syafaat sahabat-sahabat yang saleh, para asatidzah yang Allah muliakan, kami cintai, para hadirin, khususnya anak-anakku semua, para santri. Masih dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Sulam Taufiq. Kita telah sampai
pada pembahasan tentang perkara yang wajib dilakukan oleh pemimpin. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, lebih tepatnya 2 pertemuan yang lalu, kita mempelajari tentang perkara yang wajib dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Lebih khusus tentunya dan umumnya bagi muslim terhadap muslim lainnya, terhadap anak-anak. Karena sebagaimana telah kita sampaikan bahwa kewajiban orang tua memerintahkan anaknya untuk menunaikan sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika ada salah satu yang melakukan itu, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Jika ada ayah sudah memerintahkan anak yang mumayyiznya, maka ibu sudah tidak wajib lagi untuk memerintahkan. Jika ada ibu memerintahkan, maka ayah sudah tidak wajib lagi. Tapi jika ayah dan ibu tidak memerintahkan, maka orang-orang terdekat lainnya yang tetap masih berkewajiban untuk memerintahkan, dan seterusnya. Tidak hanya memerintahkan, tentunya kita juga sebagai orang tua, sebagai kerabat, sebagai sahabat juga, atau orang-orang terdekat dengan anak tersebut juga wajib mengajari perkara-perkara yang jika anak itu baligh nanti, perkara tersebut wajib bagi anak tersebut untuk menunaikannya. Ini kita sudah pelajari, kita hanya review saja, kita hanya sedikit mengulas. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan kewajiban seorang pemimpin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi, amin, ila an qal wa yajibu ala wulatil amri qatlu tarikis salati kasalan in lam yatub. Dan wajib bagi imam, bagi pemimpin, qatlu itu artinya membunuh. Siapa yang dibunuh? Tarikis shalah, seorang muslim yang meninggalkan salat, kasalan, karena kemalasannya, karena bermalas-malas untuk menunaikannya. In lam yatub, kalau dia tidak taubat. Nah, ini kayaknya serem amat ya. Tapi ingat, kalau kita pelajari tentang sholat, kemudian betapa pentingnya sholat dalam Islam, sampai dikatakan sholat itu tiangnya agama, sampai dikatakan semua amalan itu dihisabnya nanti setelah sholat. Kalau sholatnya benar, maka amalan lainnya juga ngikut benar nanti. Betapa pentingnya sholat dalam agama ini, kalau kita sadari, kita yakini, kita ketahui betul, maka tidak heran kalau seandainya hukum orang yang meninggalkannya dengan males-malesan setelah diberitahu, setelah
diingatkan, setelah diancam, setelah dimintai tobat dan syarat-syarat yang lainnya, kok masih tetap meninggalkan, maka dia boleh untuk dibunuh. Yang membunuh siapa? Ini catatan, hati-hati. Bagaimana caranya nanti itu? Ini hanya dilakukan oleh imam. Ini hanya dilakukan oleh imam. Selain imam tidak boleh melakukan ini. Awas, jangan sampai ngantuk, ini bab penting sekali. Awas, ini hukumnya hukum yang diikutkan atau diikatkan atau dikaitkan kepada seorang imam, bukan kepada individu kita masing-masing. Ini bukan hukum fardi, bukan hukum individu, bukan. Tapi hukum ini berkaitan dengan kewenangan seorang imam. Dan di kita memang tidak dilaksanakan ini. Jangan sampai ada anak santri kok ngaji ngedengar, waduh yang enggak sholat boleh dibunuh, potong lehernya. Kemudian ngelihat tetangganya enggak sholat bawa golok, nanti enggak bisa, nak, enggak boleh seperti itu. Dosa kalian kalau melakukan itu. Selain ada syarat-syaratnya, yang boleh melakukan hanya imam saja. Syaratnya juga banyak. Diberitahu dulu, diantaranya ya, diberitahu dulu, dibimbing, diarahkan, barangkali dia tidak tahu hukumnya. Kemudian setelah dibimbing, diarahkan, diajari, kemudian diingatkan bahwa awas kalau kamu meninggalkan sholat akibatnya bisa begini, dimintai untuk taubat dan seterusnya. Nah, makanya dalam sejarah tidak pernah ada orang muslim yang dipenggal lehernya karena dia ninggalkan sholat, tidak pernah ada dalam sejarah. Ini hukumnya memang ada, tapi dalam sejarah tidak ada orang muslim yang dipenggal lehernya karena dia ninggalkan sholat. Karena mayoritas orang atau normalnya manusia ketika diingatkan cukup, selesai, dia melakukan. Ketika diancam dia melakukan. Makanya jangan dikira, waduh, jangan dibayangkan berarti ini banyak dulu korbannya. Enggak. Justru sejarah tidak pernah mencatat ada satupun orang muslim yang dipenggal lehernya karena dia meninggalkan sholat, alasannya karena malas-malasan. Hati-hati, jadi jangan sampai salah memahami. Kita ambil hikmahnya. Satu, sholat itu sangat penting sekali dalam Islam. Ini mempertegas apa yang sudah pernah kita bahas dalam banyak pertemuan, kita bahas tentang pentingnya sholat, tinggi dan agungnya kedudukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan diremehkan ini. Jangan diremehkan. Kemudian hukum seperti ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh seorang imam. Dan di kita tidak ada hukum seperti ini. Kemudian faktanya tidak pernah ada, sejarah tidak pernah mencatat ada seorang pun yang dipenggal lehernya karena dia meninggalkan sholat malas-malasan. Allah, lihat. Karena betapa buruknya, coba kita bayangkan. Wahai Anda, kita semua, siapapun Anda yakin bahwa Allah itu ada. Anda yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Anda yakin bahwa alam semesta ini adalah ciptaannya, makhluknya di bawah perintah Allah, atas kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kita yakin semua ini. Tidak ada manfaat dan mudarat kecuali datangnya dari Allah. Kita yakin semua ini.
Tapi kenapa ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat dan bahkan sangat tegas mengancam orang-orang yang tidak melakukan sholat dengan ancaman siksa dan seterusnya, bahkan hukum yang kita baca ini, kenapa kok kita meremehkan gitu? Berarti kan luar biasa ngelunjaknya kita, kurang ajarnya kita, bodohnya kita, dungunya kita, kurang ajar betul kepada Gusti Allah. Gimana? Orang seperti ini jika dibiarkan terus menerus, ini akan ngerusak ini. Ini akan ngerusak ini. Jika Gusti Allah saja sudah tidak diperdulikan hak-haknya, apalagi makhluk manusia. Ini orang yang begini kalaupun dibiarkan akan rusak. Coba dipikir, lihat. Dia yakin bahwa Allah ada, Allah Tuhannya, Allah yang berkuasa, manfaat mudarat tidak datang kecuali dari Allah. Alam semesta ini, makhluk ini enggak memiliki apa-apa. Kemudian Allah memerintahkannya, dia saat itu mengabaikannya. Ini orang macam apa yang begini? Ini coba macam apa ini? Kemana akalnya, kemana hatinya? Kan begitu. Kurang baik apa Gusti Allah kepada kita? Kurang sayang apa Gusti Allah kepada kita? Kurang peduli apa Gusti Allah kepada kita? Kok masih perintahnya yang sudah sangat tegas, jelas, yang jadi rukun agama, kok masih ditinggalkan hanya demi dunia sedikit, setetes, dan bahkan sesaat. Wal'iyadzubillah. Ini orang macam apa ini? Orang macam apa ini? Ya Allah. Ingat ya, kalau dia sudah tidak takut lagi kepada Allah, dia sudah meremehkan Gusti Allah, dia mengentengkan Gusti Allah, dia ngelunjak pada Gusti Allah, dia kurang ajar pada Gusti Allah, maka jangan harap dia akan baik kepada makhluk-makhluknya Allah, kepada kita sesama manusia. Jangan harap. Membunuh bagi orang seperti itu enteng, menipu biasa, dusta sudah jadi kerjaannya, merugikan orang lain bodoh amat. Lihat, ini yang akan terjadi. Ini yang akan terjadi. Orang normal diajak ke kebaikan mesti dia akan nurut, akan patuh. Orang normal akan seperti itu. Ini bisa dilihat ya gambarannya, ya Allah. Tapi banyak di antara kita orang yang tidak sholat karena dia tidak tahu, dan yang salah adalah ustadznya, yang salah ajengannya, yang salah keluarganya. Kenapa dibiarkan? Dan sudah begitu dianggap biasa. Masya Allah. Keluarganya, istrinya tahu bahwa suaminya seperti itu, didiamkan saja. Yang penting nafkahnya lancar. Hatimu sudah mati kalau begitu. Cahaya imanmu padam kalau begitu. Atau punya tetangga enggak mau sholat tapi tidak pernah berupaya untuk mengingatkannya. Masya Allah. Awas, hati-hati. Atau satu kampung kok kelakuannya Masya Allah, rame-rame meninggalkan sholat, ada ustadz di situ enggak mengingatkan, ustadznya dosa. Nah, makanya kalian anak-anak soleh, para santri ini, kalian punya tugas mulia. Paling tidak nak, kita ini masing-masing bermanfaat untuk diri kita dan keluarga, menjaga kita dan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Allah, paling tidak ini dulu. Lebih dari itu, ya, lebih dari itu untuk masyarakat kita, untuk keluarga besar kita. Lebih dari itu.
Wa hukmuhu muslimun. Wa hukmuhu muslimun. Ini tentu tajawuz tapi artinya walaupun seperti itu dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Nah, lihat, enggak dikatakan mukminun di sini, tapi dikatakan muslimun, ini lebih tepat. Walaupun secara zahir talazum, artinya saling keterikatan dan tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan, tapi lebih tepat, ini luar biasa. Hukumnya kalau ada yang seperti itu sampai harus dipenggal lehernya, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Nah, kalau sudah dihukumi sebagai seorang muslim, apa hak-haknya? Ya tetap disolati, dimandikan, dikubur di kuburannya orang muslim dan seterusnya. Ini hak-haknya. Kalau kita hukumi bahwa dia muslim. Nah, subhanallah. Kemudian keluarganya bisa mewarisi dan seterusnya, ya. Wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha. Ini wajib dan wajib bagi setiap individu dari seorang muslim amru ahlihi biha, memerintahkan ahlihi. Ahlihi ini bisa diartikan keluarga, tapi di sini yang dimaksud adalah istrinya. Istri. Diperintahkan untuk apa? Untuk menunaikan sholat. Ini kewajiban suami membimbing istri. Anak sudah jelas, jangan tanya, sudah kita bahas kalau anak. Ini istri, ini wajib diperintahkan oleh suami. Makanya yang pengen nikah itu jangan hanya memandang enaknya saja. Pengen nikah itu harus tahu hak-hak dan kewajiban. Mana hak suami, mana kewajiban suami, dan begitu pula bagi istri. Wajib dia belajar mana haknya istri, mana kewajiban istri. Jangan sampai ketukar-tukar nanti. Di antara kewajiban seorang suami itu apa? Memerintahkan istrinya untuk sholat. Tidak hanya memerintahkan, apalagi mengajari istrinya untuk menunaikan sholat. Kalau istrinya kok belum benar, ajari bagaimana caranya sholat. Ya. Istri, keluarga diperintahkan sholat. Wa qahruhum, bahkan tidak hanya sekedar perintah ayo sholat, enggak, tapi qahr itu memaksa, harus dipaksa untuk sholat. Wa ta'limuhum, dan mengajarkan mereka, mengajari mereka. Apa yang diajarkan? Arkanaha, rukun-rukun sholat, rukun-rukunnya. Wa syurutaha, dan syarat-syaratnya. Wa mubtilatiha, ini jamak muannats salim ya. Wa mubtilatiha, jadi yang wajib juga adalah ngajari rukun-rukunnya apa saja, syarat-syaratnya apa saja, perkara-perkara yang bisa membatalkannya apa saja. Ya. Makanya banyak para ulama itu ada majelis umum, ada majelis khusus. Majelis umum itu ya dengan santri-santrinya, dengan masyarakat, itu majelis umum. Membimbing mereka semuanya. Ada majelis khusus yang dihadiri oleh keluarga, pengajian khusus keluarga. Ini sebetulnya dalam rangka membimbing keluarga secara khusus. Kenapa sih begitu? Lihat bahwa Rasulullah SAW
ketika diperintahkan berdakwah secara terang-terangan, fasda' bima tu'mar, untuk terang-terangan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tahapan dakwahnya Rasulullah itu dulu sembunyi-sembunyi dulu. Hanya yang didakwahi hanya orang-orang khusus yang sekiranya dia akan menerima Islam. Ini awal dakwahnya Rasulullah. Jadi diseru keluarganya, kerabatnya, sahabatnya diseru untuk masuk Islam. Tapi secara sembunyi-sembunyi awalnya. Kemudian setelah berapa lama Allah memerintahkan Rasulullah agar langsung berdakwah dengan terang-terangan, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Yang diseru semuanya tanpa terkecuali. Tapi yang unik, ada ayat lain bunyinya wa anzir ashiratakal aqrabin. Ingatkan olehmu keluarga-keluargamu yang dekat. Kan sebetulnya dengan ayat fasda' bima tu'mar, terang-teranganlah dalam menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu atau dalam dakwah, ini sudah cukup. Ini siapa yang akan disampaikan kepadanya? Ya semua orang tanpa terkecuali, termasuk keluarganya. Tapi kenapa keluarga disebut secara khusus dalam Al-Quran? Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Kenapa? Kata para ulama, karena saking pentingnya keluarga bagi kita. Jadi kita punya kewajiban secara umum dan ada kewajiban secara khusus. Kewajiban umum adalah mengajak semua. Kewajiban khusus adalah mengajak keluarga untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini diajarkan bahkan dalam fikih ini. Dalam fikih diajarkan sampai dibahas dibahas. Kalau seandainya dia kok nggak mampu untuk ngajari, dia datangkan ustadz atau pengajar untuk ngajari. Dan upah ngajarinya itu dari dia. Maka jangan ada alasan sekarang deh sudah. Jangan ada alasan, aduh ustadz saya nggak ngerti rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, saya nggak bisa ngajari, malah takut salah nanti ustadz. Baik, nggak bisa, ajak istrimu, ajak keluargamu ke pengajian. Aduh sibuk ustadz, masya Allah, pengajian apalagi sekarang lagi PPKN segala macam. Baik, kalau begitu buat majelis khusus, ustadznya yang diundang agar tidak banyak orang, khusus keluarga yang hadir. Ini diantara cara untuk menunaikan kewajiban yang ada di sini. Jangan beralasan dengan kata saya tidak mampu, maka saya tidak mengajari keluarga. Salah tetap. Kamu mungkin tidak mampu walaupun itu adalah kesalahanmu, kelalaianmu, tapi masih ada cara lain. Bagaimana caranya? Ajak anak istrimu, keluargamu ke pengajian yang mengajarkan perkara-perkara ini. Rukun salat, syarat wajib, syarat sahnya, kemudian perkara-perkara yang bisa membatalkannya. Kalau tidak bisa, kurang puas, kurang mantap, bagaimana? Undang ustadz, pengajar secara khusus agar mengajari. Sampai dikatakan ujrohnya, kalau seandainya di situ ada imbalan, maka imbalannya bagi yang kepala keluarga ini yang wajib untuk menunaikan ini. Sampai sebegitunya. Ini enggak mudah ya, enggak mudah. Wa qul liman qadara alaihi min ghairihim. Dan ini juga kewajiban, wajib dilakukan oleh orang yang mampu. Oleh orang yang mampu untuk memerintahkan, untuk mengajarkan min ghairihim, selain daripada para pemimpin-pemimpin atau para wali-wali tadi itu, para orang tua. Seperti siapa? Seperti para ustadz dan yang lain, wajib juga. Wajib ngajari, wajib memerintah dan seterusnya. Ya, jadi tidak hanya karena ini babnya bab amar ma'ruf nahi munkar,
betul bahwa keluarga paling utama, paling khusus karena paling dekat statusnya, tapi tidak terhenti di keluarga saja, termasuk orang-orang soleh, para guru-guru mulia, para ustadz-ustadz, para santri-santri yang ada di lingkungan itu juga wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan cara memerintahkan yang wajib dan melarang yang haram. Baik, ini ya, insyaallah ke depan kita akan masuk pada pembahasan tentang faslun fi furudil wudu, fasal menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Nah, tapi ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas, ayo kita semua sadar bahwa yang namanya sholat itu sangat penting. Yang namanya memerintahkan sholat kepada anak-anak kita sangat penting, memerintahkannya kepada istri kita juga sangat penting, mengajarinya juga pada anak istri kita juga sangat penting. Tidak hanya sekedar sholat, tapi perkara-perkara yang wajib lainnya juga sama hukumnya. Dan jangan beralasan saya tidak bisa, saya tidak mampu, kemudian berhenti sampai di situ, tidak. Tapi harus terus berupaya dengan cara-cara yang lain. Maka para wali santri itu yang nitipkan anak-anaknya di pondok, sebetulnya yang mereka lakukan adalah dalam rangka menunaikan kewajiban yang wajib mereka lakukan, yang mereka tidak bisa lakukan sendiri, kemudian diminta orang lain, ustadz-ustadznya, guru-gurunya untuk mengajari. Makanya indah, orang tua mondokkan anaknya sama dengan gugur kewajibannya. Karena sama, artinya telah menunaikan kewajiban. Di pondok diajari sholat, diajari puasa, diajari ilmunya, prakteknya, diawasi betul. Maka berbahagialah Anda semuanya, para wali-wali santri, ketika kita membahas tentang bab ini, Anda ternyata sudah menunaikan itu, menunaikan kewajiban ini, mengajari anak Anda walaupun tidak langsung diajari oleh Anda, tapi hukumnya sama. Islam luas, agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Dan pahalanya adalah untuk Anda. Sebaliknya kalau Anda tidak ajari, Anda tidak mampu mengajari, Anda juga tidak titipkan kepada orang yang mampu mengajari, dosanya juga untuk Anda. Allah. Makanya kalau ingat ini itu apa yang dikeluarkan oleh orang tua wali santri daripada harta untuk membiayai anaknya yang sedang belajar di pondok, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang belajar tentang fardu ain, apa yang dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang akan didapatkan nanti. Belum lagi selamat dari api neraka. Hanya mengeluarkan 1 bulan mungkin berapa normalnya, 500.000, 1 juta, 2 juta, tapi selamat dari neraka. Coba kalau sekarang kasih pilihan, mau selamat dari neraka atau hartamu semuanya hilang? Yakin jawabannya harta semua hilang, kan begitu. Ini hanya keluar seberapa saja, insya Allah selamat dari api neraka. Kenapa? Karena melaksanakan kewajiban yang kalau tidak dilaksanakan dapat dosa bisa menyeret ke neraka jahanam, wal'iyadzu billah. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Semoga kita semuanya digolongkan pada hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang mampu menunaikan segala perintah yang diperintahkannya dan menjauhi larangan-larangannya. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk pada kajian kita Riyadhus Shalihin.